Setiap tahun anggaran ada dua laporan pertanggungjawaban. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban gubernur yang diberikan ke DPRD sebelum LHP BPK keluar. Ini outputnya adalah rekomendasi. Outputnya adalah rekomendasi dari DPRD kepada eksekutif. Nah, di sini kita mengkritisi semua pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran yang lalu. Nah, demikian juga tentang APBD 2019 itu sudah disampaikan LPJ-nya oleh gubernur pada bulan Maret April. Dan DPRD secara institusi telah menyampaikannya dalam bentuk rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Kemudian setelah LPJ ini diberikan rekomendasi oleh DPRD, BPK mengeluarkan hasil pemeriksaan BPK untuk pelaksanaan APBD 2019. Itulah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019. Ini dilakukan pada bulan Juli Agustus. Nah, output daripada P2 APBD ini adalah peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini, P2 APBD ini kalau dulu lazim dikenal dengan nama perhitungan. Perhitungan APBD tahun lalu, kemudian dipastikan berapa silpa, dan lain sebagainya. Hasil P2 APBD ini kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang kemudian Perda ini menjadi jembatan penghubung antara APBD 2020 menuju ke APBD perubahan 2020. Nah, setelah melewati fase perhitungan ini. Nah, jadi dengan kata lain, kalau dilakukan penolakan pada saat pembahasan P2 APBD, maka ini sama artinya dengan menghambat pembahasan perubahan APBD. Karena ini adalah jembatan penghubung. Nah, sementara hasil terhadap APBD 2019 telah keluar hasil dari BPK yang menyatakan wajar tanpa pengecualian. Posisi daripada hasil audit dari BPK ini sudah disampaikan kepada kita. Ada banyak catatan-catatan yang diberikan dan sekaligus juga tempo waktu pengembaliannya. Lewat daripada waktu tersebut secara hukum itu menjadi urusan hukum yang akan ditangani oleh lembaga penegak hukum lainnya. Tapi dalam konteks pertanggungjawaban itu sudah kita lakukan pada waktu pembahasan LPJ pada bulan Maret April itu. Dan di situ PDI Perjuangan secara kritis menyampaikan semua hasil pengawasan kita dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan perlu perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, itulah makna yang mau kita peroleh dari setiap momen. Nah, oleh karenanya kita mengkritisi kinerja gubernur dan seluruh aparatur sipil negara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun di dalam koridor aturan yang ada. Jadi kita membahas sesuatu pada waktunya. Nah, karena ini adalah produknya Perda, maka Perda ini harus disetujui supaya pembahasan perubahan APBD bisa dilakukan. Itu saya pikir yang perlu disampaikan. Jadi kita hanya mencoba menempatkan semua perdebatan, semua reaksi di waktu yang tepat. Terhadap APBD 2019, PDI Perjuangan sudah mengkritisinya sejak awal, sejak masa pembahasan RAPBD 2019. Beberapa hal yang kita soroti di situ adalah kebijakan-kebijakan dari gubernur menyangkut seperti DP 0 rupiah, penugasan yang banyak diberikan kepada BUMD sehingga mengurangi kinerja dari SKPD yang terkait.
Kemudian juga banyak kebijakan-kebijakan lain yang kita yakini tidak begitu besar manfaatnya kepada masyarakat dan untuk mengejar kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Kita sudah punya semacam pembanding arah pembangunan DKI Jakarta yang dimulai dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kita sudah punya arah. Bagaimana arah yang utama itu antara lain bagaimana mengentaskan masalah perumahan, mengentaskan masalah lingkungan hidup, masalah banjir, masalah lalu lintas, dan lain sebagainya. Kita sudah punya arah itu. Nah, dan atas dasar arah ini PDI Perjuangan mengkritisi semua kinerja-kinerja yang kita lihat tidak sinergi dengan rencana-rencana yang sudah terbangun selama ini. Nah, dan itu juga lah yang kita soroti dalam APBD 2019, dan di akhir 2019 kita melihat ternyata apa yang kita sorotin itu sungguh-sungguh benar, sehingga kesinambungan kinerja pemimpin sekarang ini sepertinya agak berhenti di tempat jika dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Nah, kalau kepemimpinan sebelumnya bergerak dengan kecepatan katakanlah 60 km per jam, maka tiba di kepemimpinan sekarang hanya bergerak 10 km per jam. Nah, ini adalah hal yang sangat disesalkan, dan saya pikir fungsi DPRD adalah mengawasi hal-hal yang seperti itu supaya semua penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD itu tepat sasaran dan mencapai harapan. Itu yang kita kritisi dari semua kerja-kerja. Katakanlah seperti DP 0 rupiah. Kita sudah ingatkan bahwa kebutuhan Jakarta untuk rumah itu sangat besar. Dibutuhkan 300.000 unit rumah susun untuk bisa memberikan rumah layak huni kepada masyarakat yang dikaitkan dengan kawasan-kawasan yang tidak semestinya ditempati oleh masyarakat. Nah, jadi ada penyelesaian yang paripurna antara pengembalian lahan-lahan yang tidak seharusnya ditempati dan kebutuhan masyarakat akan rumah susun itu bisa terpenuhi secara sinergi. Gitu. Oh, dari segi momentum itu tidak, bukan di situ momennya, sebab seperti yang tadi saya sampaikan, output daripada P2 APBD itu adalah Perda yang akan menjadi jembatan penghubung ke perubahan APBD 2020. Nah, kita sudah siap untuk mengoreksi, mengkritisi dalam konteks pada waktu pembahasan perubahan APBD. Dan apa yang kemarin itu kalau kita lihat semua argumen-argumen yang disampaikan sebenarnya tidak ada korelasi yang signifikan. Nah, maka tindakan-tindakan itu kita lihat itu akan merugikan masyarakat karena kita akan terlambat untuk mendedikasikan APBD kepada masyarakat melalui perubahan APBD. Ya, PDI Perjuangan pasti akan objektif. Kita mengetahui bahwa tahun 2020 menular pandemi COVID-19 dan itu berdampak sangat besar terhadap APBD, baik di sektor pendapatan maupun di sektor belanja. Nah, dan itu akan menjadi bahan yang pasti akan mengurangi jumlah APBD kita dan sekaligus juga mengurangi belanja ataupun kinerja dari eksekutif, karena kita mengetahui anggaran kita berbasis kinerja. Apapun yang dilakukan oleh eksekutif semuanya harus tergambar di dalam APBD. Nah, dengan kemampuan pendapatan kita kan ada katakanlah pendapatan asli daerah PAD dan ada
pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat seperti bagi hasil dan lain sebagainya. Nah, ini pendapatan PAD maupun bagi hasil pasti akan terkurangi. Pasti akan banyak tidak tercapai. Jadi kalau di awal di penetapan APBD murni 2020 kita sekitar 87 triliun lebih, maka kita yakini di 2020 perubahan ini tidak lagi mencapai sebesar itu, kemungkinan bisa setengah atau bisa lebih kecil dari setengah APBD tersebut, bisa 40-an dan lain sebagainya. Nah, jadi kita kritis, tetapi kita juga objektif. Nah, jadi kita tidak ingin melaksanakan fungsi pengawasan kita secara ngawur, tetap pada aturan-aturan yang benar, pada koridor-koridor yang benar, pada waktu-waktu yang benar. Nah, jadi pada waktu kita bahas APBD maka kita akan kritisi sungguh-sungguh supaya semangat APBD itu betul-betul didedikasikan kepada kebutuhan masyarakat. Ya, yang kita prioritaskan adalah hak-hak dasar masyarakat itu tidak boleh terkurangi. Hak-hak dasar. Jadi kita itu dulu yang menjadi prioritas. Sementara hal-hal lain, pembangunan yang bersifat fisik, mungkin dalam konteks pemeliharaan masih bisa kita tetap jaga. Tapi untuk pembangunan yang sifatnya membutuhkan banyak biaya, saya pikir bisa kita kesampingkan dulu sampai semua masalah ini teratasi. Hal-hal yang paling mendasar dari masyarakat itu hak untuk hidup, hak untuk bisa memperoleh suasana yang tertib, aman, nyaman, itu menjadi sebuah prioritas. Jadi hal-hal yang sifatnya mercusuar seperti Formula E, semua penugasan stop dulu lah. Nah, jadi jangan hal-hal dasar terganggu hanya karena sesuatu yang sifatnya tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Dana cadangan daerah ini dibentuk pada tahun 1999. Dana ini dibentuk setelah mengalami multi krisis pada era reformasi, pada mulai tahun 97 sampai 99. Ada pengalaman pahit yang mendorong sehingga dibentuk dana cadangan daerah yang intinya adalah menanggulangi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. Sampai dengan tahun ini belum pernah sekalipun gubernur menyurati ataupun meminta kepada DPRD persetujuan untuk penggunaan dana cadangan daerah. Kita merasa bahwa pandemi COVID-19 adalah sebuah hal-hal yang force majeure, sebuah hal yang darurat. Maka kebutuhan penganggaran untuk penanggulangan ini, dana cadangan daerah menjadi sebuah solusi. Nah, tetapi semua prosedur yang disyaratkan oleh APN belum pernah dilakukan, tiba-tiba muncul permintaan untuk mencabut. Muncul permintaan untuk mencabut perda ini. Sehingga ujuk-ujuk perda ini hilang, maka dana cadangan ini otomatis masuk ke APBD. Dengan kata lain, hakikat dari pembentukan dana cadangan ini sudah tidak diperlukan lagi, sudah tidak dipentingkan lagi. Nah, dalam posisi ini PDI Perjuangan seperti yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi, itulah kita menolak. PDI Perjuangan selalu terbuka kepada pembahasan-pembahasan. Di dalam setiap pembahasan kita bisa mendengar, bisa menerima, dan bisa mempertimbangkan hal-hal yang kita anggap objektif, maka itu bisa menjadi sebuah pertimbangan yang baik. Nah, jadi sikap kritis dari fraksi PDI Perjuangan selalu diletakkan
secara objektif dan di atas aturan-aturan main yang ada. Wah, saya jadi kaget juga mendengar kata-kata mesra ini. Sebab sepanjang pengalaman saya sebagai anggota DPRD, PDI Perjuangan yang paling kritis. Bahkan di setiap rapat kita selalu kritis. Bahkan kadang-kadang dari fraksi lain yang menjadi yang menghambat kita gitu. Nah, di setiap pembahasan PDI Perjuangan selalu kritis dan konstruktif. Nah, jadi kita kritis tidak ngawur gitu. Kita semuanya letakkan pada waktu dan pada alur yang benar. Nah, di situ apa gitu. Jadi kalau ya agak heran aja kalau sampai ada yang menyatakan kritik, tapi tidak sebagai politisi yang sudah cukup matang, silaturahmi kita nggak ada soal gitu. Kita bisa berbeda dalam apa, tetapi hubungan silaturahim itu kita upayakan tetap berjalan baik. Kita punya guru-guru yang politisi ulung yang mengajarkan kepada kita begitulah cara berpolitik yang sesuai dengan ideologi Pancasila, ideologi bangsa dan negara kita. Bisa diperhatikan, kalau diperhatikan katakanlah melalui pemandangan umum fraksi. Di setiap paripurna, ya mungkin pemandangan umum PDI Perjuangan yang sangat-sangat kritis. PDI Perjuangan selalu menyuarakan kepentingan masyarakat. Jadi hampir tidak pernah PDI Perjuangan menyuarakan kepentingannya sendiri, tetapi selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Sebab kami meyakini pilihan masyarakat yang diberikan kepada Partai Demokrasi Indonesia kami pertanggungjawabkan lewat kinerja di DPRD yang semuanya didedikasikan untuk kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat banyak. Apa yang kita sampaikan dalam P2 APBD kemarin itu adalah sebagai semacam petunjuk agar rekan-rekan jangan lari dari konteks. Jangan karena ketidakpuasan kepada eksekutif akhirnya berdampak kepada pelayanan kepada masyarakat. Itu kita tidak inginkan. Kita bisa kritik keras kepada eksekutif, tetapi fokusnya adalah pelayanan kepada masyarakat harus semakin baik.